Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 4 dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai judul materi kami di Lembaga Pegadaian, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, Aulia Rahmadatul Yandra dengan NIM 210530059. Selanjutnya ada Bayu Kurnia Rahman dengan NIM 210530060 dan Disa Fadila dengan NIM 210530062. Dengan dosen pengampu Dr. Zul Afdal, SPD MPD, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sub-sub materi atau sub-pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini mengenai lembaga pegadaian, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pegadaian, yang kedua membahas tentang struktur pimpinan dalam pegadaian, yang ketiga kita membahas kegiatan usaha dalam pegadaian, yang keempat membahas macam-macam barang yang dapat digadaikan, dan yang kelima atau yang terakhir membahas mengenai manfaat pegadaian. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu mengenai pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak melakukan pembayaran ketika sudah jatuh tempo. Nah, dengan bahasa mudahnya atau secara sederhana, dapat juga kita simpulkan bahwa gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga atau perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak, seperti BPKB sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Khasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tahun 2008, secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai atau lembaga pegadaian memiliki ciri-ciri, diantaranya 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu struktur pimpinan dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, perum pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perum pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan perum pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perum pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah direktoral jenderal. Baiklah, saya akan membahas mengenai kegiatan usaha dalam pegadaian, di mana kegiatan usaha dalam pegadaian terdiri dari penghimpunan dana,
penggunaan dana, perum dan juga jasa lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam barang yang dapat digadaikan. Yang pertama ada barang perhiasan, kedua kendaraan, ketiga barang elektronik, dan keempat mesin dan barang bernilai. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan materi yang kelima mengenai manfaat pegadaian. Yang pertama yaitu keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah yang pertama waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal lain disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang ketiga, atau yang terakhir yaitu pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa saja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, selanjutkan kepada rekan saya Bayu. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat dari pegadaian. Manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah penaksiran nilai suatu barang yang bergerak dari pihak atau institusi yang berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, manfaatnya adalah penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah gadai merupakan hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari perum pegadaian dengan mudah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.